Halo teman-teman semua, gue lagi Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Kali ini gue punya motor spesial yang gue pengen sharing ke kalian teman-teman semua yang suka nungguin YouTube-nya One Tree Motor Shop. Motornya apa? Ini dia, Kawasaki Z900 yang dimodif karena pria punya selera. Jadi proyek ini dimulai dari sebuah ide. Seseorang yang passionate di dunia motor, sudah malang melintang puluhan tahun urusan permotoran, touring ke sana ke sini, motor jenis apapun, dan terakhir dia lebih banyak di dunia Harley Davidson, dan Harley Davidson-nya klasik tapi dipakai touring keliling Indonesia. Agak nggak make sense. Tapi ternyata kalau lu punya passion and you do it right, akhirnya bisa tuh terjadi dan sangat menikmati hal itu semua. Cuma dia punya ide gila, gua kayaknya pengen touring dengan sebuah motor yang lain daripada biasanya, dan dipilihlah ini, Kawasaki Z900 2026, brand new bike yang nggak sempat pulang ke rumah, langsung dikirim ke One Tree Motor Shop untuk dilakukan pembangunan motor ini sesuai dengan imajinasi sampai to the limit dari khas Mr. B. Seperti biasa, saya akan jelasin part-part apa aja yang disematkan di motor ini, gunanya apa, dan juga tujuannya apa. Tapi sebelum semua itu saya utarakan, karena begini, kalau saya utarakan seperti itu, terkesannya adalah saya melakukan dokumentasi, project build-nya apa, dipasangnya partnya apa. Betul, banyak teman-teman yang saya apresiasi, oh gue jadi tahu ada barang ini bisa dipasang di motor ini. Tapi saya pengennya adalah ini menjadi inspirasi teman-teman bahwa setiap part yang kita pasang di motor itu nggak hanya tentang bragging kemampuan kita atau kesanggupan kita untuk membeli suatu barang. Tapi ada alasan besar di balik itu bahwa kita menginginkan manfaat, benefit, dan konsistensi, reliability dari sebuah part dan brand, ataupun sesuatu yang menunjang kualitas dari kenikmatan riding dan juga kenyamanan keberlangsungan riding ataupun touring. Intinya, Mr. B selalu bilang gue demen bangun motornya, tapi gue juga pengen motor ini akan gue pakai keliling Indonesia. Let's say gue di Aceh Ben, gue nggak tahu medannya kayak apa, tapi dengan kemampuan si motor, dengan apapun yang bisa di motor ini, semuanya balance, harmony, dan gue bisa menikmati semua situasi itu dengan sebuah kenyamanan dan kepuasan. Wow, itu sebuah kalimat yang ambigu, tapi buat kita justru itu merupakan, kalau buat saya terutama, bagi saya itu merupakan suatu kata kunci yang sangat saya sukai dari biker yang suka konsultasi di One Tree. Kenapa? Karena begitu ketemu dengan biker dengan kata kunci yang agak ambigu itu, justru saya tahu bahwa this is it. This is the kind of guy yang ya udah, nomor satu adalah kenikmatan berkendara dan kenikmatan batin ketika melihat dan merasakan motornya. Susah dilakukan penilaian, tapi it's only mean one thing. One Tree Motor Shop, kita harus memadu semuanya dengan tepat, memilih barang yang tepat, men-setup barang yang tepat, memastikan pemasangan dan juga spesifikasi semua tepat, sehingga motor ini pulang ke rumahnya, anytime dia bisa riding without any hassle. Dia bisa kirim motor ini ke Sumatera dan dia riding dari ujung pulau menuju pulau dengan tanpa masalah dan juga tanpa limit atau batasan yang membuat dia jadi sulit bergerak dan menikmati. Itu semua dirangkum menjadi sebuah kalimat tadi yang ambigu. Ini merupakan challenge buat kita, tapi merupakan suatu kepuasan batin kita menemukan teman yang seperti itu. Oke, motor ini banyak parts yang berkaitan dengan fungsi dan juga berkaitan dengan estetika. Semuanya sudah dipertimbangkan baik-baik. Selamanya ini dia selalu untuk mempertimbangkan dan ngetes. Bahkan kata kunci yang dari pertama, Ben, capability brake,
harus bisa diandalkan. Kalau performance engine, kita bukan pakai body track, nggak perlu full-fullan. Suspension, kita coba dengan apa yang ada, tapi kalau menurut you perlu dilakukan sesuatu, silahkan. Dan juga beberapa perlengkapan proteksi yang lain. Jadi, kita mulai dari suspension. Untuk urusan suspension, kebetulan Z900 SE ini sudah dilengkapi dengan suspensi upside down depan dengan fitur adjustable, dan juga suspensi bagian belakang yang SE sudah datang dengan Öhlins OEM. Oke? Untuk kebutuhan Bro B ini, menurut saya, dia belum merasakan standarnya. Saya pengen Bro cobain dulu dalam kondisi standar. Dan akhirnya, semuanya suspensi masih standar bawaan, tapi kita sudah reset up. Jadi preloadnya kita ukur ulang dan kita setup preloadnya, dampingnya baik compression maupun rebound kita setup depan dan belakang, dan ditambahkan disematkan steering damper by Öhlins di bagian cockpit. Nah, ini steering damper Öhlins ini menggunakan steering damper SD007 berwarna hitam, stroke 63 mili. Apa itu stroke? Jadi availability stroke total itu 63 mili. Nah, ini bracketnya dari Alpha Performance, dan dipastikan stroke travelnya hampir maksimal, sehingga sensitivitas yang bisa dideliver dari segala movement terhadap damper itu bisa optimal. Ini dipasang karena jika sedang kecepatan tinggi, terjadi wiggling, terjadi bumps tiba-tiba, kita nggak pengen terjadi tank slap, apalagi kita udah jalan jauh, terus kita letih, nanti lose control. Jadi, untuk itu semua dipasangkan steering damper. Kalau ada yang bicara tentang steering damper, itu dipakai untuk motor khusus racing. Iya dan tidak. Racing kalau ada steering damper, jauh lebih bikin nggak capek dan aman. Tapi dipakai di motor-motor touring dan juga motor harian, yes, on some case, it's banget diperlukan. On some case, bisa jadi sebagai tambahan. It depend on what you need. Brake system pasti di-upgrade. Untuk yang Z900 SE ini sudah dilengkapi dengan kaliper by Brembo, tapi ini OE series. 34 mili, 4 piston dirasa cukup, akan dikawal dengan Brembo ini dulu. Selang rem di-upgrade menggunakan selang dari Hell Performance braided stainless steel braided hose sampai atas. Namun bagian brake pump dilakukan upgrade menggunakan Galspeed VRC Billet 19x19. Oke. Di sebelah kiri, koplingnya juga diimbangi dengan menggunakan kopling clutch perch kits dari Galspeed, di mana kopling Galspeed ini udah yang paling ringan karena dilengkapi dengan bearings dan juga tingkat precision level yang sangat tinggi. Untuk clutch perch kits, saya bisa klaim memang ada harga, ada rupa. Barang ini benar-benar billet dibikin bagus dan halus, precise. Bagian rem, ini juga master remnya sudah billet. Kalau Galspeed itu sudah billet aluminium. Memastikan billet, kenapa? Karena lubang pistonnya jadinya jauh lebih presisi karena bahannya satu materialnya bagus. Kedua, prosesnya bikin ruang pistonnya juga jadi lebih precise karena CNC machine. Karakter feel-nya hidup, jadi tentu yang begini-begini hal kecil yang menambah kenyamanan, dan kita saat berkendara kita punya dependensi sama apa yang dimiliki potensial motor, dan motor ini bisa deliver braking power yang kita inginkan. Itu saja. Begitu cocok. Apa kita perlu pakai rem GP untuk supaya berhenti dengan kecepatan dari 300 ke 100 dengan cepat? Saya rasa tidak dibutuhkan di sini. Jadi harmony itu wajib. Tabung rem, dia menggunakan tabung rem Lightech warna hitam. Tanggung kita di bagian kokpit, kalian bisa melihat spionnya juga sudah dipakein spion yang very aesthetic. Spion dari Rizoma Italia. Ini Stealth Max buat motor naked. Jadi kalau ditutup seperti ini, dia mengklaim menambah downforce, tapi juga ketika diangkat dibuka, kacanya sudah anti glare, kacanya juga sangat clear dan sangat fungsional untuk melihat sisi bagian kanan, kiri, dan belakang. Habis itu di sini kalian lihat disematkan Puig
windscreen warna black untuk di depan, untuk mempercantik posisi bagian depan sini supaya lebih berbobot dan tebal. Penggunaan lampu tambahan auxiliary light dari PIA Jepang, remote-nya ada di bagian switch sebelah kiri, dan bracketnya terpampang rapi menggunakan bracket dari Alpha Performance, precise, nggak ganggu sama sekali. Posisinya juga nggak bikin jelek, penglihatan dari depan, dari samping, semuanya masih bisa diterima gitu ya. Karena konsep modelnya tadinya mau dibikin sporty, tapi kalau lampu gimana nih? Kita harus pikirin gimana positioningnya supaya jangan ganggu estetik gitu. Dapat juga lampu sen depan yang tadinya panjang besar diganti dari lampu sen dari Rizoma, kecil tapi super terang, cabai rawit, di mana bagian base plate-nya pakai base plate dari Alpha Performance. Disc brake menggunakan standar, tapi bagian belakang master remnya standar, cuma kalipernya juga sudah upgrade menggunakan Brembo 2 pot P2 84 mili, taruhnya di underslung di bagian bawah, mendukung part yang paling mewah di motor ini, yakni penggunaan swing arm ganteng pol. Swing arm dari Active Jepang, yang saya bisa klaim ini adalah swing arm satu-satunya di kawasan Indonesia. Swing arm khusus Z900 ini, tampilannya jadi berbobot, tampilannya jadi mewah, jadi solid, tapi swing arm ini juga menambah stiffness. Apa efeknya? Nanti begitu twisty road, begitu ketemu bumps atau lagi lean on, itu yang bikin chassisnya jadi jauh lebih stabil dan juga accurate. Swing arm punya peran penting, nggak cuma sekedar looks. Sudah disematkan juga karbon rear hugger ya, by Active Jepang juga. Finishnya memang dia aluminium brush, terus dia punya chain adjuster-nya juga berbeda. Terus juga hooknya buat pedok juga berbeda, makanya pedoknya juga dibikin berbeda. Dan ini merupakan kuncian dari ubahan motor sehingga bisa seganteng ini. Tentunya ada juga velg, dia menggunakan velg dari OZ Racing. Ini adalah OZ Racing tipe Piega, jadi palangnya palang 5, warnanya hitam, Piega hitam, palang 5, kalem, tapi ini adalah forge wheel yang disematkan di motor ini dengan looks-nya jadi jauh lebih up level, tapi juga efek dari pelek ini bukan hanya masalah lightweight, tapi konstruksi forge wheel itu bikin distribusi bobot daripada rims itu berubah, sehingga gerakan sentripetal daripada roda yang ketika berputar itu juga memengaruhi nanti rolling, braking, acceleration. Habis itu pas lagi maneuvering itu berubah. Pelek itu merubah itu segalanya. Ban yang digunakan Michelin, ini adalah Michelin Power Cup 2, super seksi, 120/70 bagian depan, dan juga di bagian belakang pakai ban 190, cuma aduhai, buletnya montok, looks-nya montok, sporty banget, ya kan? Untuk bagian mesin tidak dilakukan banyak, hanya saja filter udara digantikan dengan filter udara dari Sprint Filter dan tipe P08 yang disematkan di motor ini, dan penggunaan dari knalpot Aero Exhaust Italy full system. Dipilih bagian silencernya ProRace, jadi suaranya merdu. Terus juga bagian exhaust hangernya menggunakan exhaust hanger dari RNG Racing. Jadi di delete footstep belakangnya kanan diganti exhaust hanger, kirinya hilang. Tabung rem belakang disusun lebih rapi menggunakan Lightech hitam. Protektor menggunakan RNG Racing frame slider. Lalu radiator guard dari RNG Racing. Engine slider dari GB Racing UK. Dan juga axle slider dari RNG. Mendukung penampilan, bagian buntut juga dicopot, dipasangin pakai tail tidy dari RNG Racing, jadi tampilannya jauh lebih sporty. Bagian setengah motor ke belakang aja ini udah sporty banget, ya kan? Asik banget. Di bagian tangki dipasangin Alpha Performance silicone tank pad dan juga side pad. Ini bahannya dari silikon, bukan dari rubber.
gunanya menunjang berkendara supaya lower bodinya melekat jauh, dan di sini untuk protektor daripada gesper, jaket dan lain-lain. Dan sisanya ada di sebelah kiri kalau kalian mau lihat sini. Ini pakai Sita sprocket untuk velg OZ khusus, dan juga rantai menggunakan rantai dari Ekechain Jepang Black Gold. Munduran dikit dah. Aduh, aroma mewahnya, tebelnya, berisi, nggak ada norak-noranya, super dewasa tonnya, jadinya begini. Ini yang tadi saya bilang, delete buat sebelah kiri. Terus juga part terakhir yang disematkan di motor ini adalah Active Performance Damper untuk chassis. Disematkan di bagian chassis, jadi dia di sini. Ini gunanya apa? Ini adalah gunanya untuk meredam segala dentuman di chassis. Walaupun chassis ini terkesan stiff dan adanya keadaan suspensi, kadang-kadang impact bikin vibrasi dan juga resonansi di bagian chassis. Dengan adanya damper ini, damp, jadi ada vibration pung, dia terserap oleh active damper sehingga kenyamanan, kestabilan, resultnya seperti itu. Apakah ini akan terasa? Nah, most of the time, baik dipakai di track maupun di sini, orang tidak berasa ketika pasang, rasanya tidak ada perubahan, tapi begitu dilepas, dia merasakan ada sesuatu yang menjadi tidak nyaman. Nah, itu. Dan saya juga lagi menunggu kabar dari sebuah tim balap di Indonesia, mau dipakai di balap Asia, dan dia tahu bahwa chassisnya untuk late braking dan manuver tajam super telat itu kadang sulit, unstable. Dengan damper ini, apakah akhirnya bisa lebih kasar dan tapi motornya tetap bisa manut? Nah, ini kita akan dengar, tapi disitulah memang perannya dari chassis damper dari Active ini. 2, 3. Jadi, begitulah cerita dari modifikasi Kawasaki Z900 ini. Modifikasi yang bukan hanya berbicara mengenai parts, tapi juga berkaitan dengan fungsi dan needs, dan juga passion dan kebahagiaan dari pemilik dan juga ridernya. Sebentar ini akan dikirim ke rumah Bro B, cuma sebelumnya saya akan tes dulu dong. Saya akan tes memastikan segalanya. Kita rolling shot sedikit untuk melihat kegantengan dari Kawasaki Z900 ini. Thank you for watching. See you on the next video. Bye.